Mandi besar atau mandi untuk menghilangkan hadas besar, dalam pandangan fikih itu apa yang dimaksud? Ta'mimu jami'il badani bil ma'i biniyatin mahsusatin. Sesungguhnya mandi tersebut adalah meratakan seluruh tubuh, kulitnya, rambutnya, kukunya, semua yang dihukumi zahir, semua yang dihukumi luar, itu diratakan semuanya dengan air. Otomatis biniyatin mahsusatin, harus dengan niat yang khusus, harus dengan niat yang khusus. Karena dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ay menurut mazhabnya Imam Syafi'i, ay sihhatul a'mal. Sesungguhnya semua amal tersebut harus ada niat. Imam Syafi'i mengatakan, berpendapat dalam hadis tersebut, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal dengan niat, artinya amal yang dinilai sah dalam pandangan syariat itu adalah amal yang ada niatnya. Jadi ada amal ini butuh pada niat, ada amal ini yang tidak butuh pada niat. Amal yang butuh pada niat yaitu adalah amal yang tidak sah kecuali dengan niat, makanya dikatakan butuh pada niat. Termasuk dari amal ibadah yang butuh pada niat, ya mandi ini, mandi besar. Kenapa kok mandi tersebut ini butuh pada niat? Karena disebutkan dalam qawaidul fiqhiyah, sesungguhnya niat tersebut, tujuannya niat itu apa? Tamyizul ibadah anil adah atau tamyizul tabil ibadah, kata ulama. Yang dikatakan niat, tujuan dalam niat. Kenapa niat itu kok diharuskan? Karena tujuan niat tersebut ada dua. Apa? Membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Itu tujuan pertama. Dan juga tujuan yang kedua, niat tersebut bisa membedakan derajatnya ibadah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang dimana disebutkan oleh ulama bahwasanya mandi tersebut ada tiga macam. Ada mandi hukumnya wajib, seperti mandi karena junub, atau mandi selepas haid, atau mandi atau mandi selepas haid, atau mandi selepas keluarnya mani sperma. Dua, ada mandi hukumnya sunnah, seperti mandi sebelum Jum'ah, seperti mandi ketika ingin menghadiri Jum'ah, atau mandi hari lebaran, atau mandi tiap-tiap malam bulan Ramadan. Ada mandi ini hukumnya mubah, artinya tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh, mubah hukumnya. Mandi apa tersebut? Itu mandi bersih-bersih. Ada yang wajib, kalau wajib itu pasti ibadah. Ada yang sunnah, itu juga pasti ibadah, derajatnya di bawah wajib. Ada yang mubah, ini bukan ibadah. Nah, kenapa kok mandi tersebut diwajibkan untuk niat? Karena tanpa niat, mandi yang tiga ini tidak bisa dibedakan. Apakah ini mandi hukumnya wajib? Apa ini mandi hukumnya? Apa ini mandi yang sunnah? Apa ini mandi yang mubah? Itu tidak bisa dibedakan. Kenapa? Karena prakteknya sama. Yang membedakan antara hukum yang tiga dalam mandi tersebut dengan praktek yang sama adalah niatnya. Mandi yang wajib, mandi yang sunnah bisa dibedakan dengan apa? Prakteknya sama. Yang beda apa? Niatnya. Mandi yang ibadah dan mandi yang bukan ibadah bisa dibedakan apa enggak? Enggak bisa dibedakan prakteknya, cuma bisa dibedakan dengan niatnya. Jika tidak ada niat, maka mandi itu tersebut ibadah. Makanya semua ibadah yang punya derajat yang beda-beda, atau ibadah yang menyerupai bukan ibadah, maka itu hukumnya wajib niat. Jika ibadah derajatnya sama, atau ibadah yang tidak menyerupai bukan ibadah, maka itu tidak wajib niat. Makanya ada ibadah ada wajib niat, ada ibadah nggak wajib niat. Ibadah apa yang nggak wajib niat? Ibadah yang satu derajat sunnah semua, atau ibadah yang tidak menyerupai dengan yang bukan ibadah, seperti adzan contohnya. Adzan itu hukumnya sunnah. Mana adzan yang wajib? Tidak ada kecuali nadar. Mana adzan yang hukumnya mubah? Nggak ada, sunnah. Makanya adzan nggak usah niat meskipun ibadah. Kenapa? Nggak perlu niat untuk membedakan antara derajatnya, atau untuk membedakan antara yang sunnah dan yang bukan ibadah. Seperti baca Quran. Baca Quran juga ibadah, tapi tidak usah niat. Kenapa? Karena tidak ada Quran yang mubah. Juga nggak ada baca Quran ini hukumnya wajib kecuali dalam sholat, kecuali juga dinadarkan. Hukum asalnya baca Quran ini sunnah.
karena ibadah 100 derajat maka tidak butuh niat. Kenapa? Karena niat untuk membedakan itu nggak butuh niat. Juga seperti apa? Ada ibadah ini cukup dengan apa itu? Dengan perilaku saja tanpa ada niat, seperti membantu orang, menolong orang, menasihati orang. Ya, ini seperti ngaji kitab, seperti kita menjelaskan ilmu, seperti kita mendengarkan ilmu. Itu juga tidak usah butuh niat. Kenapa? Karena yang seperti ini tidak menyerupai yang bukan ibadah dan juga derajatnya satu. Makanya nggak wajib niat. Kalau mandi, yang dimana mandi tersebut ada 3 macam. Satu, mandi wajib, dan itu ibadah. Mandi sunnah juga ibadah, derajatnya beda dengan yang wajib. Juga ada mandi mubah, itu nggak bisa dibedakan karena praktiknya satu. Yang bisa membedakan hanyalah niat. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya mandi tersebut walaupun asalnya itu ada 3, tapi di sini ada mandi ini hukumnya makruh, juga ada mandi hukumnya haram. Tapi bukan mandinya yang makruh, bukan mandinya yang haram, tapi ada hal lain yang menyebabkan mandi itu hukumnya makruh. Seperti apa contohnya? Orang puasa mandi menyelam, jadi itu hukumnya makruh. Kenapa? Khawatir takut ada air yang masuk sehingga puasanya nanti batal. Seperti itu. Itu bukan mandinya yang bikin makruh, tapi karena mandi menyelam dalam keadaan berpuasa. Seperti itu. Ada mandi hukumnya haram. Seperti apa? Bukan mandinya yang haram, tapi ada hal lain yang menyebabkan mandi itu hukumnya haram. Seperti apa contohnya? Orang mandi airnya dapat mencuri. Itu haram. Bukan mandinya yang haram, tapi mandi pakai air itu yang haram. Ada mandi hukumnya haram, tapi juga tidak sah seandainya dipakai untuk mandi junub atau dipakai untuk mandi ibadah. Seperti orang haid, dalam keadaan haid dia mandi dengan niat ibadah. Mandi dengan niat ibadah. Kalau mandi untuk bersih-bersih saja nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang haid tersebut meskipun mandi untuk menghilangkan hadasnya, karena masih keluar darah, maka hadasnya tetap tidak sah. Kalau tidak sah dipaksakan, itu namanya tala'ub bil ibadah, bermain-main dengan ibadah. Kalau bermain dengan ibadah itu kan hukumnya apa? Meremehkan atau melecehkan ibadah. Makanya itu hukumnya haram. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya mandi tersebut ada tingkatannya, ada mandi yang ibadah itu, ada mandi yang hukumnya wajib, ada mandi yang hukumnya sunnah. Sekarang kita bahas satu persatu. Mandi wajib itu mandi yang bagaimana, dan kenapa mandi itu kok bisa jadi wajib? Padahal dasar hukum mandi tersebut adalah mubah. Boleh-boleh saja orang ini boleh mandi, ya. Nggak mau mandi juga nggak apa-apa. Tapi kalau mandi untuk bersih-bersih, itu adalah yang dianjurkan dalam syariat Islam, mengambil dari hadisnya Nabi, an-nadhafah minal iman. Sesungguhnya kebersihan tersebut termasuk daripada iman. Nah, ini kok bisa jadi wajib? Apa penyebabnya? Hukum yang dasarnya mubah bisa berubah jadi wajib, itu pasti ada penyebabnya. Tidak langsung mubah langsung jadi wajib, enggak. Pasti ada penyebabnya. Kenapa ini kok bisa jadi wajib? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya mandi tersebut bisa jadi wajib apabila ada salah satu dari 6 sebab ini. Apabila ada salah satu dari 6 sebab. Jika ada salah satu dari 6 sebab ini, maka mandi tersebut yang asalnya tidak wajib, maka hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Yang 6 ini terbagi 2. 3-nya khusus perempuan, yang 3 bisa laki-laki, bisa pada perempuan. Yang 3 khusus perempuan. Apa saja mandi yang wajib disebabkan oleh 3 yang khusus perempuan? Yang khusus perempuan kita bahas dulu. Yang pertama haid. Haid itu adalah hadas besar, yang dimana dalam fikih dijelaskan kalau haid tersebut adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mir'ati ala sabilis sihah. Sesungguhnya haid tersebut adalah darah rutinan yang keluar dari perempuan di waktu sehat, bukan di waktu sakit. Kalau di waktu sakit tersebut bisa dikatakan istihadah, bisa dikatakan darah tersebut darah ketika mau melahirkan. Ini enggak, darah sudah rutinan daripada perempuan tersebut.
sakit atau tidak sakit dengan syarat-syarat yang tertentu yang disebut dalam bab haid. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata pada salah satu istrinya, "Idza aqbalatil haidatu," jika datang itu haid, "fatrukis shalah," maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, jika haid itu sudah pergi, "fautasili wa shalli," maka kamu mandilah kemudian kamu salat. Artinya Nabi Muhammad tersebut menyuruh sholat tapi dengan syarat mandi dulu. Nah, mengambil dari hadis ini bahwasanya ketika orang itu haid, darahnya sudah berhenti, maka sebelum sholat dia harus mandi dulu. Fautasili wa sholli, maka mandilah kemudian dan sholatlah. Jadi haid tersebut kalau kita bahas bab haid ini agak panjang. Kalau kita bahas cuma kita bahas langsung aja. Haid ini salah satu hadas besar yang dimana wajib mandi kalau sudah darahnya putus, darahnya berhenti, maka wajib mandi karena sholat tidak sah bagi perempuan yang sudah haid kalau tidak mandi dulu. Jadi haid tersebut adalah salah satu hadas yang mewajibkan pada mandi dengan niat nawaitul wuslah li raf'il hadasil akbari atau nawaitul wuslah li raf'i hadasil haidi. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadasnya haid. Yang kedua, nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan itu dinamakan nifas. Jadi rata-rata perempuan tersebut, rata-rata kebanyakan perempuan itu ketika sudah melahirkan itu pasti keluar darah. Nah, darahnya itu dinamakan darah nifas. Setelah darah nifas tersebut sudah terputus, maka wajib bagi perempuan itu untuk mandi untuk menghilangkan hadas nifasnya. Seperti itu. Cuma prakteknya nifas itu yang ada disebutkan oleh ulama fikih dan dibahas juga dalam fikih, perempuan melahirkan kemudian 2 hari tidak keluar darah, hari ketiga dari melahirkan dia keluar darah, itu darahnya dinamakan darah nifas meskipun tidak langsung. Seandainya ada perempuan sekarang melahirkan tidak keluar darah, seminggu kemudian keluar darah, itu masih nifas. Sekarang ini ada perempuan melahirkan tidak keluar darah, 10 hari baru keluar darah, itu juga masih dikatakan nifas. Sekarang ada perempuan setelah melahirkan nggak keluar darah, 15 hari baru keluar darah, hari ke-15 baru keluar darah, masih dikatakan nifas. Ada perempuan sekarang melahirkan tidak langsung keluar darah, hari ke-16 atau melewati hari 16 keluar darah, itu bukan nifas, itu haid namanya. Seperti itu, paham ya? Itu haid namanya. Jadi perempuan ini kalau tidak keluar darah sampai lebih dari 16 hari kemudian keluar darah, itu bukan darah nifas. Berarti perempuan ini tidak ada nifasnya, melainkan hari pertama saja yang ada nifas. Karena disebutkan oleh ulama bahwa aqallun nifasi majjatun, atau ibarat lain lahdhatun. Paling sedikitnya nifas itu hanya sedikit saja, 1 tetes atau lebih sedikit daripada 1 tetes, itu paling sedikitnya nifas. Yang ketiga, yang khusus perempuan tersebut adalah melahirkan, nifas ataupun tidak nifas itu tetap wajib mandi karena melahirkan tersebut itu dinyatakan hadas oleh ulama. Kenapa? Li'annal waladah maniyun munakidun, kata. Karena sesungguhnya anak tersebut terbuat dari mani yang tercampur dari maninya laki-laki dan perempuan, yang dimana keluar mani itu hukumnya wajib mandi, begitu juga keluar anak itu juga wajib mandi karena asal usulnya anak tersebut adalah mani. Kalau seandainya tidak berbentuk bayi, melainkan sekarang ini seperti keguguran 4 bulan atau masih berbentuk daging, belum ada apa-apa, tapi ada orang yang ahli bilang ini seandainya hidup ini pasti jadi manusia, juga wajib mandi. Seperti itu. Yang kelabuan 4 bulan atau 3 bulan itu tetap wajib mandi juga. Paham ya? Terus yang kedua adalah hadas besar yang mewajibkan mandi, yaitu 3, itu bisa pada laki-laki juga bisa pada perempuan. Yang pertama,
adalah jima, bersetubuh laki-laki dan perempuan. Dengan adanya bersetubuh tersebut jima, adapun keluar mani atau tidak keluar mani itu tetap wajib mandi. Kenapa? Karena dengan itu, dengan jima orang itu dinyatakan junub, dan ketika junub kalau sholat tidak sah sholatnya, kecuali junubnya itu hadas junubnya dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara mandi. Makanya hukum mandi itu wajib. Dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idal taqal khitanani faqad wajibal ghuslu. Ketika sudah bertemu dua kemaluan, artinya itu kinayatun anil jima, ungkapan halus daripada jima. Jika bertemu dua kemaluan laki-laki dan perempuan, maka itu sungguh wajib untuk mandi. Itu dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus junub ternyata dua, kata ulama junub itu dua. Orang jima walaupun tidak keluar mani itu dikatakan junub. Begitu juga orang keluar mani meskipun tidak disebabkan karena jima, itu juga dinyatakan junub. Artinya wajib mandi besar, wajib mandi menghilangkan hadas besar. Dan keluar mani perlu diketahui bahwasanya keluar mani, hukum yang berkaitan dengan keluar mani yaitu adalah hukum baligh. Hukum baligh tersebut adalah hukum yang mencatat bahwa seseorang ini dinyatakan sudah dewasa, sudah menerima kewajiban dari syariat Islam, dari agama Islam. Jadi manusia ini ada tahapannya. Ada tahapan masih kecil, wajib ketika umur 7 tahun. Dari sejak dini orang tua wajib mendidik itu anak supaya terbiasa pada kebaikan ketika masa dewasanya. Ketika umur 7 tahun wajib orang tua tersebut mengajari anak agar sholat. Ketika umur 10 tahun anak itu tidak mau sholat, maka hukumnya wajib dipukul, tapi ada batasannya memukul, harus dorban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak membuat luka dan tidak membuat patah tulang. Kenapa? Karena pukulan tersebut tujuannya bukan untuk menyakitkan, tapi tujuan pukulan pada anak yang tidak mau sholat tujuannya agar menakutkan saja. Seandainya ada hal lain bisa menakutkan itu anak untuk sholat tanpa memukul, maka ini yang harus didahulukan. Seperti itu. Nah, itu kalau tahapan 10 tahun. Kalau sudah keluar mani dari 10 tahun 11, kalau sudah keluar mani seperti mimpi sehingga dengan mimpinya dia junub, maka anak tersebut dinyatakan baligh. Kalau baligh ini dan anaknya punya akal, tidak gila maksudnya, anak punya akal kemudian baligh, nah disitulah tahapan seseorang dikatakan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang baligh, yang punya akal. Setelah mukallaf barulah orang tersebut menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, hukum Islam, hukum agama yang 5 berlaku pada orang yang sudah mukallaf tersebut. Hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum haram, hukum makruh itu sudah berlaku pada orang yang sudah mukallaf. Kalau yang masih kecil, ibadahnya itu tidak dikatakan wajib, enggak. Masih kecil suka membangkang semisalnya, itu tidak dinyatakan dosa, tapi orang tua yang membiarkan anak seperti itu yang dosa. Orang tuanya yang tidak mendidik maksudnya. Nah, semua ibadah yang dikerjakan oleh anak-anak yang masih belum mukallaf itu hukumnya semuanya sunnah dan pahalanya akan kembali pada orang tuanya, seperti itu. Terus itu keluar mani, wal mautuh, dan meninggal. Sebenarnya meninggal tersebut itu bukan karena hadas ya, bukan meninggal itu dikatakan hadas, soalnya kalau sudah meninggal itu tidak sholat lagi, enggak. Melainkan ketika ada orang yang sudah meninggal wajib dimandikan, bukan wajib mandi, wajib dimandikan. Kenapa? Karena hadas? Bukan, karena memuliakan mayit tersebut, karena dia Islam dan termasuk dari golongan anak Adam yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam, sungguh saya muliakan bani Adam. Tapi itu yang Islam. Makanya kalau orang yang non muslim itu mati, meninggal, tidak usah dimandikan, tidak wajib dimandikan.
Kenapa? Karena dalam madhab Syafi'i, haula orang kafir ghairu mukhatabin bi furu'i syariah. Mereka tersebut tidak menerima kewajiban yang ada dalam Islam. Tapi setiap kewajiban yang mereka tinggalkan ada tuntutan nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi meninggal tersebut wajibnya itu tertuju pada orang yang masih hidup. Kalau seandainya orang mati mandi sendiri, apakah itu cukup? Orang mati mandi sendiri. Ada dulu Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ada Sayyid Ahmad Al-Badawi ini Masya Allah luar biasa. Jadi beliau ini selalu menutup diri, sehingga ketika beliau ini wafat, karomahnya itu nampak mandi sendiri. Hikmahnya apa? Agar auratnya tidak dilihat orang, agar auratnya nggak kelihatan. Jadi mandi sendiri. Waktu meninggal lalu nutup sendiri. Sayyid Ahmad Al-Badawi. Apakah itu cukup? Jawabannya cukup. Itu orang yang meninggal itu tidak disuruh mandi sendiri karena tidak bisa. Andai bisa dia disuruh mandi sendiri. Karena tidak bisa, maka orang yang hiduplah yang menerima kewajiban untuk memandikan orang yang meninggal, dan itu hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Harus ada yang melakukan. Kalau kompak tidak ada sama sekali yang melakukan, maka satu daerah semuanya dosa. Kalau ada satu saja yang melaksanakan wajib kifayah, maka dosa pada yang lain itu hukumnya gugur, dan untuk pahala dimiliki oleh orang yang melakukan itu saja. Seperti itu. Mungkin cukup. Wallahu a'lam. Kita berpindah pada tanya jawab saja. Khair, ayo ada ditanyakan, silahkan. Kurang ini terlalu apa ya suaranya mungkin. Berarti ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tata cara mandi yang sempurna. Kalau untuk kebenaran dan cukupnya mandi besar, mandi menghilangkan hadas besar atau mandi wajib, maka cukup kita dengan niat bersamaan dengan siraman yang pertama. Ketika tubuh itu sudah rata, itu sudah cukup dikatakan menghilangkan hadas besar. Seperti itu. Itu kalau kita mengatakan cukupnya. Bagaimana, adakah tata cara dengan cara yang sempurna dan kita mengamalkan semua sunnahnya? Oh, ada. Kalau sunnah yang sempurna, tata cara yang sempurna dalam mandi yang dianjurkan dalam hadis-hadisnya Nabi dan dikumpulkan, dirangkum dalam kitab fikih, itu ternyata banyak sunnahnya. Yang pertama, kita harus mandi berdiri. Sebelum mandi kita baca bismillah, lalu kemudian siwak, menghadap kiblat, membasuh kedua tangan, kumur, seperti layaknya sunnah-sunnahnya wudu. Dan salah satu yang sunnah dalam mandi menghilangkan hadas besar ini adalah berwudu sebelum mandi. Seperti itu, seperti yang barusan sampean bilang. Cuma prakteknya bagaimana? Yang sunnah dan yang sempurna. Kalau yang disebut oleh para ulama, praktek yang sempurna adalah wudu disempurnakan dulu wudunya baru mandi. Artinya wajah 3 kali, tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, membasuhi kaki 3 kali dengan wudu yang sempurna. Nah, niatnya apa ini? Kalau memang wudu ini untuk sunnahnya mandi, apakah wudu ini niatnya menghilangkan hadas kecil atau wudunya ini untuk sunnahnya mandi? Nah, itu masalah niat sekarang. Innamal a'malu binniyat, kan dikatakan seperti itu. Kalau orang ini hadas besar bergandengan dengan hadas kecil, maka wudu sebelum mandi niatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Seperti itu. Kalau seandainya orang tersebut ketika berwudu dia sudah punya wudu, artinya tidak hadas, seperti orang tidur duduk kemudian mimpi keluar mani. Orang tidur duduk kan itu wudunya tidak batal. Jadi dia tidak punya wudu, artinya punya wudu, tidak hadas. Wudunya niatnya untuk sunnatul wuslih. Saya niat wudu untuk sunnahnya mandi. Tapi yang lebih afdal itu semuanya dikerjakan secara sampai selesai. Itu yang lebih afdal.
Oh, kalau seandainya saya wuduknya ini setengah kaki nanti setelah mandi, itu boleh juga, tidak apa-apa. Dikatakan apakah benar? Benar. Oh, kalau seandainya kita mandi dapat setengah kita mandi kemudian kita wuduk untuk melaksanakan, untuk menyempurnakan sunnahnya mandi wuduk tersebut, pertengahan mandi kita wuduk, boleh apa tidak? Boleh juga, tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini kalau praktek wuduk memang disunnahkan wuduk sebelumnya. Kalau tidak bisa sebelumnya, ya wuduk di pertengahan mandi pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau ingin yang lebih sempurna, karena wuduk tersebut adalah sunnah yang dilakukan sebelum mandi, maka wuduknya itu harus sempurna dan selesai sebelum penyiraman untuk mandi besar. Seperti itu. Nah, kalau ada hukum memang yang menjelaskan tentang membasuhi kaki nanti itu, tapi itu tidak berkaitan dengan sunnah dan kesempurnaan mandi. Ini berkaitan dengan apa? Tertib. Tapi penjelasannya seperti ini. Wudhu itu kan wajib tertib. Ya, wudhu itu wajib tertib. Dari wajah, tangan, mengusap kepala, kemudian kaki, ini harus tertib berurutan. Adakah praktek wudhu yang tanpa tertib? Ada. Bagaimana contohnya? Ketika orang tersebut punya hadas kecil dan punya hadas besar. Untuk menghilangkan hadas besar itu kan harus mandi. Seperti itu kan ya? Nah, dikatakan oleh ulama, dengan kita mandi menghilangkan hadas besar, secara otomatis hadas kecil pun juga ikut hilang. Seperti itu, secara otomatis ini. Karena ketika kita menghilangkan hadas besar, secara otomatis ada orang sekarang tidak wuduk dulu, tidak mengamalkan sunnahnya wuduk sebelum mandi. Jadi dia langsung saja mandi menghilangkan hadas besar, secara otomatis itu hadas kecilnya langsung hilang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada orang niat mandi besar. Niat mandi besar, ya, niat mandi besar, disiramnya bukan dari kepala dulu, tapi dari perut ke bawah. Dari perut ke bawah dulu. Niat hadas besar seperti kita mandinya di sungai. Itu kan ketika kita perut ke bawah ada di dalam air, kita niat menghilangkan hadas. Itu kan separuh sudah hilang hadasnya kan? Termasuk hadas besar dan hadas kecilnya. Jadi kakinya ini sudah tidak hadas sudah. Kemudian dia wuduk dulu. Yang dibasuhi dulu apa kalau wuduk sebelum mandi? Wajah, tangan, kepala, kakinya tidak usah, kan sudah hilang hadasnya tadi. Seperti itu. Itu salah satu contoh wuduk yang tidak tertib, kakinya dulu sebelum wajah. Itu contohnya seperti itu yang disebut dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, bolehkah kita memakai sabun atau sampo sebelum kita melaksanakan mandi junub? Nah, ini ada juga dibahas ini oleh ulama dan viral juga banyak di video. Sebenarnya dasar hukum ini adalah apa? Air yang berubah dengan sabun itu tidak bisa dipakai menghilangkan hadas atau najis. Itu seperti itu. Air yang tercampur dengan sabun atau air yang tercampur dengan sampo sehingga berbau sabun atau berbau sampo, air ini tidak bisa dipakai untuk wudhu, tidak dipakai untuk mandi besar, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Jadi kalau orang itu seandainya pakai sabun lalu dia menyiram, otomatis siraman pertama itu akan bercampur dengan air sabun, kan seperti itu kan. Nah, siraman pertama itu tidak bisa menghilangkan hadas karena sudah tercampur dengan sabun. Maka gimana hukumnya? Boleh nggak pakai sabun sebelumnya? Boleh, nggak apa-apa, pakai saja sabun. Tapi untuk siraman mandinya jangan pakai siraman dengan air yang tercampur dengan sabun. Bersihkan dulu sabunnya baru mandi lagi. Beda seperti itu. Atau mandi dulu sebelum pakai sabun, niat hadas menghilangkan hadas besar, kemudian pakai sabun, itu lebih enak lagi. Kalau mau pakai sabun dulu, pakai sampo dulu nggak apa-apa. Cuma ketika kita niat menghilangkan hadasnya, jangan bersamaan dengan air yang menghilangkan sabun. Tapi sabun dulu hilangkan semuanya bersih, barulah niat. Nah, itu baru airnya bersih. Itu penyebab tidak bolehnya itu adalah ada di air yang tercampur dengan sabunnya di situ. Faham ya? Ya, gitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada yang lain? Tinggal 12 menit. Ayo. Gimana?
Iya, iya betul itu. Biar, ayo kalau kita bahas tentang air seperti ini ya. Kita bahas tentang air sekarang. Air ini ada air yang suci mensucikan. Itu namanya air mutlak. Ada air suci tidak mensucikan. Nah, ini banyak macamnya. Suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya apa? Air ini tidak najis. Kalau kita sentuh, kita bawa sholat, tidak membasuhi dulu tangan, itu sah. Tapi untuk dipakai wudhu, menghilangkan hadas, itu tidak bisa. Air yang suci tidak mensucikan, tahapan kedua ini banyak. Yang pertama adalah air biqaidin lazim, air yang punya nama tetap, seperti air degan, air kelapa, atau air yang keluar dari pepohonan yang dimana nama pohon itu tidak hilang dari situ. Yang kedua adalah air yang mustakmal, air sudah dipakai wudhu, sudah dipakai mandi, mau dipakai lagi tidak bisa, karena itu hukumnya suci dan tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air yang tercampur, air yang berubah karena tercampur sesuatu yang lain. Sesuatu yang bercampur dengan air ini ternyata terbagi dua lagi, ada yang mukhalid, ada yang mujawir. Mujawir ini apa? Sesuatu yang merubah air dan bercampur dengan air, tapi bisa kita bedakan dengan pandangan mata. Seperti contoh, ada air kita tenggelamkan, kita rendam dalam air itu daunnya masih utuh, tapi airnya berubah karena daun itu. Apakah airnya itu yang berubah karena daun yang tidak hancur? Apakah bisa dikatakan suci mensucikan? Iya. Kenapa? Meskipun berubah karena daunnya tidak hancur, namanya mujawir, bisa dibedakan dengan pandangan mata. Jadi air itu tetap dinamakan air mutlak. Yang kedua, sesuatu yang tercampur dengan air dan merubah air dengan perubahan yang banyak, dan itu statusnya mukhalid, ketika bercampur tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata, seperti sabun, seperti kopi, ya, seperti susu. Ketika tercampur dengan air, mana yang air mana yang susu, kan tidak bisa kan dibedakan di situ. Nah, itu namanya air ketika sudah tercampur dengan sesuatu yang mukhalid, itu hukumnya suci dan tidak mensucikan. Suci iya, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai menghilangkan najis atau hadas. Kecuali sesuatu yang mukhalid itu ada keluar dari sesuatu yang tidak bisa menghindari air darinya. Contoh seperti apa? Di sini ada bak mandi, tapi tidak ada keramiknya. Bak mandi, yang dimana bak mandi itu kotor, jadi dicat. Bak mandi itu dicat, jadi pakai air. Kalau baru biasanya airnya bau cat, kan seperti itu kan. Perubahan air itu ada tiga, warna, rasa, dan bau. Berubah salah satunya itu ada pengaruh dalam hukum air. Ini pasti berbau cat. Terkadang kita kelihatan kalau catnya putih itu putih, itu tercampur, mukhalid namanya itu, karena pasti catnya ada yang pisah, tapi tidak bisa dipisahkan dengan pandangan mata. Jadi walaupun itu mukhalid, tercampur dengan cat, apakah itu hukumnya suci dan tidak mensucikan? Tidak, suci mensucikan. Kenapa? Karena itu wadahnya air, mana mungkin bisa menghindari air dari situ, kan tidak bisa kan, seperti itu. Kalau sabun itu kan bukan wadahnya air, bukan sesuatu yang tidak mungkin menghindari air dari situ. Makanya seperti sabun, ketika kita mandi atau ketika kita memandikan jenazah, kita bersihkan dulu, barulah kita niatkan. Tapi niat memandikan jenazah itu hukumnya sunnah. Al-maksud min ghuslil mayyit at-tandif, yang dimaksud dan dituju dalam memandikan mayit adalah membersihkan agar sah ketika disolatkan. Seperti itu. Niatnya hukumnya sunnah. Makanya ada tebak-tebakan dalam fikih. Ada hukum, ada sesuatu wajib tapi niatnya sunnah. Ada sesuatu sunnah tapi niatnya wajib. Apa itu? Memandikan mayit dan mewudukan mayit. Memandikan mayit hukumnya wajib, niatnya sunnah. Mewudukan mayit hukumnya sunnah tapi niatnya wajib. Seperti itu. Ada itu. Allahu a'lam. Terus ada yang lain? Silahkan. Kalau sabun, ya soalnya kalau itu pengalaman semua ya kalau itu. Kalau sabun itu yang saya lihat, biasanya sabun itu kalau sudah lama tenggelam di air itu enggak utuh, pasti ada hancur-hancurnya sedikit. Seperti itu, pasti itu kalau sabun.
tidak utuh seperti sebelum terendam di air. Jadi seperti lumpur dan hancur itu. Buktinya apa? Ketika air itu kita goyang, kita gerakkan itu air, maka akan ada yang pisah dari sabun itu. Seperti itu. Kalau terlalu lama di dalam air. Jadi kebanyakan kalau ada air yang ada di bak mandi dan di situ ada sabun yang terendam sudah 4 hari 5 hari, itu pasti baunya nggak enak, berubah itu bau. Yang nggak ada lagi pasti karena sabun itu. Seperti itu. Dan pisahnya sabun itu pasti sedikit-sedikit, yaitu mukhalid. Jadi kalau perubahannya sangat banyak perubahannya, kalau hanya berubah sedikit, baunya sedikit saja tidak masalah. Tapi kalau baunya sudah menyengat, sudah baunya sudah nggak enak gara-gara sabun itu, ya, maka hukumnya suci tidak mensucikan. Seperti itu. Kalau cuma 1 hari saja enggak biasanya, tapi kalau sudah 4 hari 5 hari, itu luar biasa kalau airnya sedikit baunya. Dan pasti sabun itu terpisah, tapi sedikit-sedikit. Kalau kita merendam sabun 4 hari atau 5 hari, lalu kita gerakkan air, pasti ada yang pecah sedikit, pecah sedikit itu. Sementara kita ketika sabun terendam dalam air, kita pakai mandi pakai gayung, pasti bergerak terus itu. Seperti itu kan? Ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? 4 menit lagi. Ya, di sini juga ada disebut. Ya. Setelah berwudu, kita mandi, terus kita membersihkan kepala. Wudunya. Ya. Kalau itu ya otomatis batal wudunya. Karena sudah menyentuh kemaluan pasti batal wudunya. Begitu. Kenapa? Wajibannya meratakan air ketika kita wudu, kita terbatas dengan bahkan nyamuk, kita kadang membasuh bagian tubuh dan tidak bisa. Ini ya. Ada permasalahan di sini disebutkan dalam babul istinja dalam kitab-kitab fikih. Ini dikatakan mas'alatud daqiqah wa daqiqatud daqiqah, kata ulama ini. Ini masalah yang sangat rumit, bahkan paling rumit-rumitnya kata. Kenapa kok bisa gini? Ini seolah-olah harus gini. Tapi kalau kita laksanakan, maka kita batal. Kan seperti itu kan ya? Loh, gimana solusinya? Nah, ini. Niat mandi besar itu bersamaan dengan awal pembasuhan. Seperti itu kan? Kita membasuh kepala pertama, maka niatnya bersamaan dengan kepala. Kita membasuh tangan duluan, misalnya kita niat mandi besarnya bersamaan dengan membasuh tangan, itu juga hukumnya boleh. Kan seperti itu kan ya? Nah, dalam fikih juga disunnahkan kita istinja dulu sebelum kita mandi. Dan ketika kita istinja, disitulah kita niat. Jadi hadas kubul dan duburnya sudah hilang. Nah, di situ. Orang kan kalau junub atau haid itu kan perlu disucikan dulu 2 kemaluannya, kan seperti itu, Pak. Nah, ketika mensucikan 2 kemaluan, disitulah kita niat menghilangkan mandi besar, agar hadas yang ada di kemaluan itu hilang dulu, sehingga ketika kita wudhu sebelumnya, maka kita punya wudhu dan kita menyiram biasa-biasa saja. Seperti itu. Kenapa? Kan hadas yang di kubul dubur sudah hilang duluan, jadi tidak usah dikasih air lagi gitu. Nah, itu dikatakan masalah ad-daqiqah, masalah rumit di sini. Seperti itu. Itu. Nah, di istinjanya itulah kita niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Nah, di situ akan hilang hadas yang ada di kubul dan dubur. Nah, di situ. Kan niat itu kan bersamaan dengan pertama kali basuhan, dimanapun itu basuhan. Cuma itu adalah basuhan, bukan siraman. Kalau setelah itu, maka yang disunahkan kita dari kepala dulu untuk meratakan. Setelah itu makanya mas'alatud daqiqah. Seperti masalah yang rumit ini. Bahkan dikatakan mas'alatud daqiqah itu disebutkan dalam Hasyiatul Baijuri, dalam juga Hasyiatul Syarqawi dalam babul istinja. Ini rumit. Kalau kita
Masya Allah, sampean ini bisa memikirkan itu, bertentangan dengan, tapi jarang bisa mikir ini. Kalau kita pikir-pikir seolah-olah disuruh ini, tapi ujung-ujungnya batal juga, kan gitu. Ya itu solusinya. Gimana? Ada yang lain? Sudah, Pak. Mohon doanya.